Ya, halo selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo yang hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah mulai mewaspadai ancaman resesi global yang diiringi naiknya inflasi di sejumlah negara maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kondisi tersebut harus segera diantisipasi karena dapat mendorong inflasi dan menekan nilai tukar rupiah ke depan. Pemerintah hingga kini masih mewaspadai ancaman resesi global yang akan didahului oleh naiknya laju inflasi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Guncangan ekonomi yang berasal dari negara maju tersebut dikhawatirkan akan semakin dirasakan dampaknya negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama didorong gangguan sisi produksi yang akan mendorong inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan situasi tersebut membuat banyak negara dunia terus waspada karena eskalasi gangguan rantai pasok global juga menunjukkan kekhawatiran serupa. Hal ini diprediksi akan membuat sumber potensi resesi baru ke depannya jika tidak diantisipasi, sebab akan meningkatkan inflasi dan menekan nilai tukar rupiah ke depan. Kita akan lihat dampaknya kepada pembahasan kita adalah tadi, kalau seandainya pengetatannya cepat dan tinggi, ketat, maka dampak terhadap perlemahan ekonomi global akan terlihat spillover-nya ke seluruh dunia. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur menjadi salah satu instrumen yang cukup cepat mendorong pemulihan di banyak sektor usaha melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, sehingga membuka kesempatan dalam mempercepat intervensi kebijakan fiskal. The significant role of infrastructure investment to the economy has been long recognized. Directly or indirectly, infrastructure affects socio-economic activities, including factors of production. The role of infrastructure investment is particularly critical at this moment to further stimulate robust recovery. Saat ini Amerika Serikat sudah berada di bibir jurang resesi ekonomi yang ditunjukkan dengan lonjakan inflasi. Kondisi tersebut direspon Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dengan kenaikan suku bunga acuan secara agresif, sehingga menarik ekonomi negeri paman Sam ke bawah. Berdasarkan pelacak GDP The Fed, GDP Now Fed Atlanta, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal kedua tahun 2022 diprediksi hanya sebesar 0,9%. Sedangkan pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun sebesar 1,5%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi hadapi ancaman resesi ekonomi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudhistira. Beliau adalah Direktur Selios, Center of Economic and Law Studies. Ya, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat. Baik, ini pertama-tama saya ingin tanya nih, analis dari Selios terlebih dahulu nih. Sebenarnya apa yang tengah terjadi dari perkembangan ekonomi global saat ini, Mas Bima? Ya, perkembangan ekonomi global ini sekarang semakin kompleks. Pandeminya memang turun secara global, tetapi ada masalah baru yaitu inflasi yang terlalu tinggi dan sifatnya kontinu atau berlanjut. Karena sebelumnya banyak yang memperkirakan inflasi misalnya di Amerika Serikat yang mencapai 8% lebih itu hanya sementara. Tapi ternyata dikonfirmasi oleh beberapa data, termasuk harga BBM, minyak mentah juga masih bertahan di atas 115 US dollar per barel, dan ini sangat mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi tertekan. Karena tidak semua kelompok masyarakat, termasuk di Amerika Serikat, siap menghadapi gejolak harga yang berlebihan. Yang tadinya misalnya menginginkan untuk melakukan transportasi, perjalanan, antar kota, itu akhirnya banyak yang mencari moda transportasi yang jauh lebih murah karena biaya bahan bakarnya itu mengalami kenaikan signifikan. Dan tentunya sektor-sektornya banyak mengalami hambatan seperti otomotif,
Otomotif belum sembuh dari kelangkaan semikonduktor, sekarang menghadapi kenaikan biaya bahan bakar. Ada Oke. juga konflik Ukraina dan Rusia ini menambah resiko krisis energi maupun krisis pangan karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan berakhir konflik yang ada di Ukraina. Dan Oke. tentunya ini akan memberikan efek terhadap keputusan investasi terutama di negara-negara berkembang. Nah, sebenarnya kondisi tersebut sebenarnya dipicu oleh karena perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan atau bagaimana ini? Itu hanya salah satu pemicunya. Hmm. Bahkan tanpa adanya perang Ukraina dan Rusia, Oke. memang akan diprediksi terjadi resesi ekonomi di Amerika Serikat sebelumnya ya. Beberapa misalkan Deutsche Bank, kemudian ada Bank of America, memang memperkirakan akan terjadi resesi setidaknya tahun 2023. Karena pembukaan ekonomi berarti juga meningkatnya inflasi. Nah, sekarang inflasi ditambah oleh konflik Ukraina lebih tinggi lagi, sehingga Oke. mempercepat kenaikan suku bunga The Fed. Kalau Fed-nya naik terlalu tinggi, Ya. maka banyak korporasi yang tidak sanggup membayar pembayaran bunga utangnya. Dampak dari krisis ekonomi global, khususnya yang terjadi di Amerika Serikat dengan kenaikan laju inflasi 8%, kemudian pertumbuhan ekonomi juga yang tertahan ini, bagaimana untuk Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya yang kita lihat adalah efeknya apakah sekarang sudah terasa? Jawabannya sebagian terasa, Hmm. seperti baru-baru ini ada penyesuaian tarif listrik misalnya untuk golongan 3000 VA karena biaya fosil terutama minyak dan batu baranya terus mengalami kenaikan. Sehingga mau tidak mau harus ada penyesuaian tarif listrik untuk golongan tertentu. Itu imbas yang langsung dirasakan. Kemudian masalah minyak goreng misalnya. Itu karena masalah yang sampai saat ini juga belum selesai karena harga minyak goreng di level internasional, minyak sawit di level internasionalnya masih cukup mahal. Nah, jadi ada kondisi di mana spillover effect itu sudah mulai dirasakan. Tetapi sampai saat ini memang Indonesia belum mengalami inflasi setinggi negara-negara seperti Amerika Serikat atau Betul. negara-negara di Eropa. Karena ada jeda biasanya. Nah, jeda ini kenapa? Karena ada jeda satu dari pengiriman bahan baku. Gandum mengalami kenaikan signifikan, lebih dari 50% setahun terakhir di pasar internasional. Tapi tidak langsung berdampak terhadap harga mie instan atau harga bahan turunan gandum, tepung terigu di dalam negeri karena pengirimannya butuh waktu 3 sampai 5 bulan. Jadi Oke. ada jeda pengiriman ini mungkin efeknya baru akan dirasakan inflasi pada semester kedua. Yang berikutnya lagi tentunya harga beberapa kebutuhan dasar seperti BBM untuk jenis yang pertalite, solar, tarif listrik untuk golongan rumah tangga menengah ke bawah itu kan masih ditahan Betul. oleh pemerintah. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat inflasi kita masih berkisar 3,5%. Oke, berarti upaya ini seberapa kuat begitu mengingat Anda katakan masih ada lag sekitar 3 sampai dengan 5 bulan ke depan? Ya, yang terjadi adalah dalam 3 sampai 5 bulan ke depan, Hmm. ini tergantung kesiapan dari kondisi APBN, kesiapan dari kondisi moneternya. Apakah misalnya kita perlu preemptif dalam hal kebijakan moneter menaikkan dulu tingkat suku bunga untuk mencegah inflasi nanti pada semester kedua. Oke. Atau dari sisi fiskalnya, apakah perlu realokasi dana secara besar-besaran untuk menahan lonjakan subsidi energi dan juga subsidi pangan. Karena Mas Pras bukan hanya BBM, Ya. tetapi juga PR kita adalah subsidi pupuk. Sekarang yang dikeluhkan oleh para petani bisa berpengaruh ke stabilitas pangan juga. Baik, subsidi memang masih menjadi kendala dan menekan dari anggaran negara. Tapi kalau tidak dilakukan, Anda kekhawatiran inflasinya juga makin tidak terkendali nih. Mas Bima, lantas bagaimana strategi yang pas nih menyikapi kondisi saat ini? Ya, tentunya ada beberapa ya. Kalau terkait dengan subsidi, ada beberapa pos anggaran, terutama yang sebelumnya itu dialokasikan untuk PEN, dana stimulus PEN, Oke. itu sebagian bisa direalokasi atau digeser ke subsidi energi. Terutama sekarang yang mendesak adalah Pertalite, karena terjadi migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Oke. Kemudian poin berikutnya adalah belanja kementerian lembaga sebagian masih bisa dikurangi. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan ya oleh Ibu Sri Mulyani. Yang poin ketiga adalah bagaimana caranya belanja-belanja yang sebenarnya belum terlalu urgent bisa dialokasikan untuk
stabilitas harga terlebih dahulu ya. Misalnya ada proyek infrastruktur Ya, ya. yang sebenarnya masih berorientasinya jangka panjang atau belum terlalu urgent, mau tidak mau memang harus digeser dulu untuk subsidi energi. Baik, meskipun tidak terlalu atau belum terasa dampak yang luar biasa karena masih ada lag, tapi sektor apa saja nih yang memiliki peluang begitu akan terdampak dengan kondisi global tadi? Tentunya saat ini ada positif negatifnya. Positifnya kalau harga komoditas masih meningkat, Oke. sektor yang berkaitan dengan komoditas ya, ekstraktif, kemudian perkebunan, perikanan, itu relatif harga di internasionalnya masih tinggi karena permintaannya cukup besar. Tapi yang kedua adalah sektor yang sangat sensitif terhadap inflasi. Misalnya adalah sektor yang berkaitan dengan consumer goods. Mau tidak mau beberapa produsen, beberapa emiten yang bergerak di consumer goods, FMCG, itu mau tidak mau mereka harus melakukan penyesuaian terhadap biaya produksi, efisiensi maupun gross profit marginnya akan ditekan. Dan sektor yang berkaitan dengan transportasi udara saat ini mengalami kendala memang cukup serius dari biaya aftur. Dan Oke. juga antara supply dan demand-nya belum matching ya, karena banyak armada yang atau pesawat yang sebelumnya di grounded sehingga sekarang ini harga tiketnya mahal, masyarakat mau melakukan perjalanan akhirnya terganggu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah sektor konstruksi. Sektor ini sebenarnya prospeknya cukup cerah, properti juga cukup cerah, tapi ada penyesuaian di biaya material. Nah, yang paling terkena dampak adalah tentu konsumen kelas menengah, Oke. karena mereka juga double dampaknya. Yang satu, biaya pembelian rumahnya menjadi lebih meningkat, lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah kalau inflasi tinggi berarti tingkat suku bunga pun termasuk suku bunga KPR akan mengalami penyesuaian. Oke. Berarti Padahal ada 70% ya, Iya, iya. 70% pembelian rumah menggunakan fasilitas KPR. Yes, otomotif kemudian properti ini menjadi salah satu sektor yang perlu diwaspadai, ada lonjakan lebih kepada inflasi begitu ya Mas Bima yang akan terjadi kemungkinan ke depan. Baik, lantas bagaimana dengan upaya Federal Reserve juga yang bahkan memprediksikan di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonominya juga cenderung turun bahkan potensi menuju resesi ekonomi, Mas Bima. Ya, kita terus memantau ya GDP Now Tracker-nya Ya. Federal Reserve Atlanta. Memang menunjukkan adanya tren koreksi dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kita sekarang sebenarnya sudah technical resesi. Oh, oke. Jadi ada statement dari beberapa eksekutif perbankan di Amerika Serikat, sebenarnya sebelum ada rilis dari GDP Now Tracker, kita sedang berada dalam resesi teknikal. Jadi ini sebenarnya sudah mengarah pada penurunan karena inflasi tadi yang sifatnya persisten. Dan indikator lainnya yang perlu dicermati terutama oleh pelaku pasar adalah Baltic Dry Index. Jadi Baltic Dry Index ini kan menggambarkan kargo antar negara atau secara internasional. Oke. Dan ini pergerakannya cenderung mengalami penurunan yang sangat tajam. Kenapa sangat tajam? Karena Baltic Dry Index-nya sudah minus 18% secara tahunan. Jadi artinya aktivitas ekspor impor memang sekarang sedang melandai. Baik, kalau kita bicara mengenai technical resesi ekonomi begitu, apakah potensinya menuju resesi lebih besar atau masih bisa diantisipasi? Ya, sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang ini bukan bicara kapan ya resesi akan terjadi, tapi bagaimana kalaupun terjadi dalam jangka waktu yang singkat, ini kita harus mempersiapkan beberapa payung. Dan satu, tentunya ini bagi Bank Indonesia, bagi OJK atau KSSK secara umum, mereka melakukan stress test. Jadi dengan volatilitas dinamika ekonomi, variabel ekonomi yang berubah dengan cepat, ini bank mana, asuransi mana, bahkan sampai perusahaan fintech mana yang kemudian mengalami kerentanan. Jadi kerentanannya bisa dilihat dari variabel yang berubah. Dari hasil stress test tadi tentunya bisa dikumpulkan dalam satu basket mana bank-bank yang memang harus ada penanganan khusus. Dalam artian bukan sampai kepada bailout, tapi penanganan khusus ini mungkin memperbaiki neraca kinerjanya. Oke, pemetaan berarti yang pasti harus dilakukan sejak awal. Baik, kita akan jeda dulu sebentar Mas Bima. Nanti kita akan lihat statement dari beberapa, kita tahu ini nampaknya menjadi fokus para pemangku kepentingan di dalam negeri di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selios. Ya, Mas Bima, baru saja kita mendengarkan statement dari Bank Indonesia itu menggagas kerjasama dengan sejumlah bank sentral di wilayah Asia, termasuk dengan China, Jepang, begitu untuk menggunakan local currency settlement. Ini apakah bisa menjadi solusi? Local currency settlement ini salah satu cara untuk dedolarisasi ya. Upaya untuk mengurangi ketergantungan ekspor impor dengan dolar, karena memang dolar indeks saat ini sudah berada di atas 103, 104, yang artinya memang tren penguatan dolar ini akan terus berlanjut. Oke. Jadi kalau menggunakan LCS harapannya bisa memitigasi resiko dari volatilitas dolar, terutama dolar terhadap nilai tukar rupiah. Nah sekarang yang menjadi PR besar adalah kenapa selama ini banyak eksportir misalkan tidak menggunakan LCS? Mungkin persiapan dari fasilitas perbankannya mungkin perlu dirubah. Ada insentif yang bisa ditambah, insentif pajak, insentif non-fiskal, mungkin suku bunga khusus ya, dan juga ada berbagai cara untuk menarik lebih banyak lagi eksportir, terutama eksportir yang bergerak di sektor sumber daya alam. Batu bara, kemudian sawit, nikel, tambang, itu harusnya yang menjadi terdepan penggunaan dari local currency settlement. PR berikutnya adalah memperluas jumlah negara yang terlibat. Jadi bukan hanya negara-negara yang sudah ada dalam list, ya, tapi beberapa negara mitra dagang utama, bahkan negara-negara yang ada di Afrika itu juga meskipun kecil porsinya, tetapi mereka bisa dilibatkan dalam LCS. Jadi setiap cara untuk melakukan dedolarisasi itu sebenarnya cara yang relatif lebih efektif untuk memitigasi fluktuasi nilai tukar. Baik, dengan adanya kerjasama ini berarti sistem perbankan di tanah air dan sejumlah negara yang tadi menjalin kerjasama sudah siap untuk menerapkan LCS ini? Dia ada masalah lain juga ya terkait dengan kedalaman pasar forex-nya tentu. Jadi kalau menggunakan Thai baht atau menggunakan ringgit Malaysia juga harus perlu dicek berapa besar supply-nya. Karena apalagi volume ya untuk komoditas yang sekarang sedang tinggi nilainya di pasar internasional tentu butuh supply yang cukup besar. Misalnya sawit itu sebulan butuh 3,5 miliar US dollar, sekitar 46 triliun rupiah. Dan itu harus ada stok ringgit misalnya kalau ke Malaysia, atau dia stok yuan yang sangat besar kalau dia ke Tiongkok, itu yang harus dipersiapkan oleh perbankan. Yang kedua adalah jemput bola. Bagaimana bank itu harus mendekatkan diri kepada potensial eksportir, yaitu misalnya ke daerah-daerah penghasil kelapa sawit, daerah-daerah penghasil tambang komoditas batu bara, sehingga di situ dia lebih mendekatkan dengan fasilitas khusus kepada eksportir. Tapi menurut Anda skema ini sudah berjalan atau belum mengarah ke sana? Sudah berjalan, kita apresiasi langkah dari Bank Indonesia, tetapi mungkin ada perbaikan-perbaikan dan terus mendengarkan masukan ya, terutama dari pelaku usaha. Sebenarnya mereka mintanya apa, insentif apa yang paling tepat, fasilitas perbankan, fasilitas perdagangan seperti apa, sehingga mereka cenderung menyukai penggunaan selain dari dolar. Oke, solusi lain yang ditawarkan tadi disampaikan di segmen sebelumnya Kepala BKF begitu dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ini menerapkan kerjasama pemerintah juga dengan badan usaha. Ini menurut dari Mas Bima sendiri apakah juga bisa menjadi solusi jangka pendek lah paling tidak yang diharapkan gitu? Ya, sebenarnya ini lebih luas dari sekedar infrastruktur dibiayai menggunakan green bond. Atau obligasi hijau. Tapi lebih jauh daripada itu juga bagaimana pemerintah misalnya di satu sisi menarik investasi hijau, tapi di sisi yang lain memang harus mempensiunkan dini pembangkit batu bara. Jadi karena investor akan melihat konsistensi, mana infrastruktur sama-sama energi katakanlah infrastrukturnya mendorong energi terbarukan, berarti di sisi yang lain memang harus mempensiunkan diri PLTU batu bara, termasuk captive power plant di kawasan industri yang masih menggunakan batu bara. Sehingga investor lebih tertarik masukkan pendanaan dari berbagai negara itu ke sektor yang memang berkelanjutan. Dan juga nanti mencari partnernya. Jadi pemerintah hanya memfasilitasi, tapi ujungnya andaikan itu masuk ke BUMN yang menerbitkan infrastruktur hijau, apakah BUMN-nya sudah siap dengan ESG scoring-nya?
environment, social governance, scoringnya. Itu nanti yang akan menjadi assessment bagi calon investor. Oke, tapi kalau kita lihat dengan fokus pemerintah juga untuk pembangunan berkelanjutan, kemudian green economy, seharusnya sudah bisa sejalan, Mas Bima, dengan upaya pemerintah sendiri. Ya, karena komitmennya memang ingin mengurangi emisi karbon ya sebelum 2060. Bahkan kalau bisa lebih cepat daripada itu lebih baik. Artinya ada memang komitmen yang memang harus ditagih dari pemerintah. Tapi tadi misalnya mau membangun infrastruktur energi terbarukan, mau membangun PLTS, atau mau membangun ekosistem mobil listrik. Itu hal yang sangat positif bagi ekonomi Indonesia karena memunculkan jutaan pekerjaan baru. Tapi di sisi yang lain, kalau sektor basis komoditasnya masih dominan, maka nanti return yang lebih tinggi justru akan terjadi return di sektor yang berbasis pada fosil atau basis pada komoditas ekstraktif. Nah, ini mungkin yang harus ada skema. Jalan tengahnya adalah pajak karbon sebenarnya. Jadi sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi dikenakan tarif pajak yang progresif, uangnya digunakan untuk insentif infrastruktur terbarukan tadi. Ya, dulu sempat ada rencana, apakah sudah diterapkan Mas Bima untuk pajak karbon? Per Juli seharusnya pajak karbon diterapkan, tapi sebelumnya ada keberatan ya, salah satunya dari perusahaan negara di sektor ketenaga listrikan karena khawatir pajak karbon ini mereka belum siap karena sebagian besar masih menggunakan pembangkit dari batu bara. Oke, itu dia. Karena proses untuk menonaktifkan pembangkit listrik tenaga batu baranya juga kita masih butuh waktu yang cukup panjang begitu ya Mas Bima ya? Ya, harusnya ada komitmen ya. Yang penting sekarang adalah rencana tadi bisa direalisasikan. Contohnya adalah PLN. Seberapa besar dia masuk ke dalam pembangkit yang terbarukan, porsinya semakin besar. Sementara rencana mempensiunkan dini PLTU berbasis batu bara itu mungkin lebih jelas kapan, PLTU yang mana, dan progresnya seperti apa itu harus terus dipublikasikan. Oke, apakah juga kolaborasi antar pemangku kepentingan di industri keuangan juga harus semakin ketat seperti yang tadi sudah ada, kemudian Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian lainnya kita bahas di segmen berikutnya Mas Bima. Kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.